Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian kelima seri yang pertama. Kitab Yunus pasal 1 dengan perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan, Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari rumah produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian: Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi."
Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Kau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yunus pasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang akibat mengingkari panggilan Tuhan berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab. Yunus 1 ayat 11 dan 12 dengan bunyi nas. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, From Splendor to Shadow, halaman 144 alinea pertama sampai halaman 146 alinea kedua menjelaskan. Salah satu kota terbesar di dunia kuno adalah Niniwe, ibu kota dari Asiria. Niniwe didirikan di tepi sungai Tigris yang subur. Kota ini telah menjadi kota yang luar biasa yang jika ditempuh memakan waktu 3 hari perjalanan. Tetapi Niniwe adalah pusat kejahatan dan dosa, kota berdarah penuh kebohongan. Sehingga Nabi Nahum membandingkan orang Niniwe seperti singa yang kejam menerkam mangsanya tiada henti. Untuk itu, Nabi Nahum bertanya dan menyatakan kepada mereka, "Kepada siapa tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus?" Lihat Nahum 3 ayat 1 dan ayat yang ke-19. Namun Niniwe tidak sepenuhnya menyerah pada kejahatan. Di kota itu, banyak yang masih mencari sesuatu yang lebih baik. Dan jika diberi kesempatan untuk belajar tentang Tuhan yang hidup, mereka akan menyingkirkan perbuatan jahat mereka. Oleh karena itu, Tuhan mengungkapkan dirinya kepada mereka dengan cara yang tidak pernah salah untuk memimpin orang-orang Niniwe pada pertobatan. Maka kepada Nabi Yunus datanglah firman Tuhan kepadanya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe kota besar itu, dan berserulah terhadap mereka karena kejahatan mereka telah sampai di hadapanku." Namun Nabi Yunus tergoda untuk mempertanyakan kebijaksanaan panggilan Tuhan itu. Sepertinya tidak ada yang bisa diperoleh dengan menyampaikan pesan seperti itu di kota yang penuh dengan kesombongan. Namun Yunus lupa bahwa Tuhan yang dilayaninya itu maha bijaksana dan maha kuasa.
Sementara ia diliputi keraguan-raguan, setan membanjiri Yunus dengan keputusasaan, dan segera Yunus pun bangkit untuk melarikan diri ke Tarsis. Menemukan sebuah kapal yang siap berlayar, Yunus kemudian membayar biaya kapal itu, lalu ikut berlayar bersama-sama dengan mereka yang berada di dalamnya. Padahal Yunus telah dipercayakan oleh Tuhan dengan tanggung jawab yang besar. Seandainya saja nabi itu taat tanpa bimbang, maka dia akan diberkati dengan limpah. Tapi meskipun dalam keputusasaannya, Yunus tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Melalui pencobaan dan pemeliharaan yang tidak lazim, keyakinan Nabi Yunus kepada Tuhan harus dihidupkan kembali. Yunus pun akhirnya diizinkan pergi oleh Tuhan tanpa hambatan dalam pelariannya yang gila itu. Tetapi Tuhan kemudian mengirimkan angin kencang ke laut, sehingga kapal yang ditumpanginya mengalami masalah. Kemudian para pelaut menjadi sangat ketakutan dan berteriak, supaya setiap orang berseru kepada Allahnya dan membuang barang-barang yang ada di kapal ke dalam laut untuk meringankan beban kapal itu. Tetapi Yunus turun ke ruang kapal yang paling bawah, dan ia berbaring dan tertidur lelap di sana. Nahkoda kapal yang tertekan tak terkira itu mencari Yunus dan berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Berserulah kepada Tuhanmu, sehingga dengan demikian siapa tahu Tuhan akan mengindahkan kita agar kita tidak binasa." Tetapi doa orang yang telah menyimpang dari tugas itu tidak membawa pertolongan. Kemudian para pelaut mengusulkan sebagai upaya terakhir untuk melemparkan undi. "Agar kami dapat mengetahuinya," kata mereka, "karena siapa kejahatan ini menimpa kita?" Lalu mereka membuang undi, dan undian itu jatuh kepada Yunus. Kemudian mereka berkata kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami mohon kepadamu, karena siapa kejahatan ini menimpa kami? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa kebangsaanmu? Dan orang apakah kamu?" Dan Yunus pun berkata kepada mereka, "Aku orang Ibrani, dan aku takut akan Tuhan, Tuhan Allah di sorga, yang telah menjadikan laut dan daratan." Kemudian, akhirnya orang-orang itu pun tahu bahwa Yunus melarikan diri dari hadirat Tuhan, karena ia telah memberitahukannya kepada mereka. Lalu mereka berkata kepadanya, "Apa yang harus kami lakukan kepadamu agar laut tenang bagi kami? Karena laut semakin menggelora." Dan Yunus pun berkata kepada mereka, "Angkat aku dan lempar aku ke laut, maka laut akan menjadi tenang dan tidak menyerang kamu lagi. Karena aku tahu bahwa badai besar ini ada karena aku." Lihat Yunus 1 ayat 11 dan 12. Kemudian mereka mengangkat Nabi Yunus dan melemparkannya ke laut, dan laut pun berhenti mengamuk. Namun Tuhan telah menyiapkan ikan besar untuk menelan Yunus, dan Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, bagaimanakah nasib Nabi itu? Bagaimanakah nasib Nabi Yunus dalam perut ikan yang besar itu? Besok kita akan membaca dan mendengarkan dalam kitab Yunus pasal yang kedua. Namun dalam pasal yang pertama ini ada pelajaran yang dapat kita tarik. Kisah misionaris Yunus yang lari dari Tuhan berisi peringatan bagi kita, yaitu lari dari Tuhan akan menciptakan badai kesakitan. Dengan menolak perintah dan petunjuk Tuhan, kita dapat saja membahayakan bukan hanya diri kita sendiri, namun dapat juga membahayakan keluarga, teman, dan siapa saja
yang ada di sekeliling kita. Dan pertanyaannya, apakah orang lain pernah menderita sebagai akibat dari pelarian hatimu? Sahabat-sahabatku, ada banyak cara kita melarikan diri dari Tuhan. Yang pertama, kita tidak mau mematuhi instruksi ilahi. Yang kedua, kita mati rasa terhadap hal-hal rohani karena telah kecanduan sinetron, HP, atau bahkan menganggap diri paling tinggi rohaninya, alih-alih berhubungan dengan Tuhan secara teratur. Yang ketiga, menolak untuk menggunakan bakat yang dikaruniakan Allah untuk melayani Dia. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, kita semua memiliki pola pelarian dari panggilan Tuhan yang unik. Tapi apapun bentuk pelarian itu, yang pasti berlari dari Tuhan, kita akan berakhir dalam badai ciptaan kita sendiri. Berlari dari Tuhan akan membuat kita lemah dan membuat kita terapung-apung dalam gelombang tinggi yang menyebabkan kesakitan. Untuk itu ingatlah, kita tidak bisa lepas dari rencana Tuhan. Tuhan akan mengirimkan apa saja, apapun itu yang diperlukan untuk mencapai hati kita dan memenuhi tujuannya. Jadi sahabat-sahabat firman, apakah engkau hari ini sedang terjebak dalam badai yang diakibatkan oleh dirimu sendiri karena hal-hal di atas? Mari, terimalah tanggung jawab yang Tuhan berikan seperti yang Ia berikan kepada Yunus. Dan jangan takut, karena Tuhan dapat menenangkan badai yang mengamuk. Dan Ia masih mau menyelamatkan hati orang yang sedang lari dari hadapannya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Yesusku, terima kasih Yesus
kesempatan dalam hidupku melayani Yesusku adalah keharusan dalam